Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan waktunya kita update meme coin. Seperti yang kita bisa lihat di sini, tentunya meme coins juga nggak mau kalah dengan BTC maupun ALTS, maka dia pun ikutan ngepump ya. Dalam 24 jam terakhir, market cap-nya ngepump sebesar 8,8%. Dan ya cenderung hijau semua begitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai update kita pada hari ini, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, untuk meme coins gua nggak akan pernah bosan-bosan mengingatkan, ini tidak cocok untuk newbies maupun untuk orang-orang yang masih belum bisa jaga resiko begitu ya. Jadi ini lebih cocok untuk yang sudah intermediate lah, at least intermediate, apalagi untuk pre-sale ya. Jadi untuk newbies mungkin nggak terlalu cocok ya. Dan kalau gue pribadi lebih menyarankan buat orang-orang yang sudah actually profit in the market, baru punya memes begitu. Kayak ambil contoh ya. Ambil contoh buat lo yang mungkin sudah akumulasi BTC dari zaman 2024, 2023, or even barang-barang sama TCI di 2022 nih, di bottom ya. Nah itu bolehlah lo punya meme coins. Itu pun alokasinya jangan gila-gilaan. Untuk memes dan pre-sale itu maksimum ngambil 10% saja begitu. Lo udah sering dengar kan aturan 70-30 ya. Nah 70-30 itu 70%-nya BTC, 30%-nya ALTS. Nah memes itu banyak orang yang sebenarnya kadang-kadang nggak sadar juga ya. Memes itu masuk ke ALTS ya. Altcoins itu artinya adalah alternative coin. Berarti koin atau token di luar dari BTC, which is masuk memes itu ya. Jadi memes itu sebenarnya adalah satu sub genre dari ALTS. Begitu ya. So ini ngambil jatah mana? Jatah altcoins begitu. Karena dulu ada yang sempat bingung, lah ini aturan apa lagi bang, bukan 70-30. Ya ini masih masuk ke 70-30. Ini maksimum ngambil 10% dari jatah alts begitu ya. Nah untuk pre-sale dia berbagi jatah dengan memes begitu ya. Nah, resale lebih besar resikonya, tapi ya punya potensi juga ya cenderung bisa lebih cepat lah begitu ya saat dia listing tentunya. Waktu nunggunya mungkin lama, tapi waktu dia listing ya bisa lumayan begitu. Tapi resikonya cenderung akan lebih tinggi. Maka dari itu, kalau gua pribadi ya presale ini kalau bisa lebih kecil alokasinya dibandingkan dengan memes begitu. Mungkin ya itu kan dari 10% tuh ya. Nah, mungkin lu boleh 3%-nya pre-sale atau bahkan lebih kecil lagi juga boleh ya. Tapi ini pastikan ya ngambil dari jatah memes, jangan ngambil dari jatah BTC, apalagi alts yang masuknya ke alts blue chip begitu ya. Oke. Untuk memes kita akan charting 3 ya. Yang pertama kita akan charting dulu Doge. Untuk Doge kita bisa lihat di sini dia itu kemarin ngepump sebesar 12,7%. Ini asik nih buat yang ngebuka setup futuresnya at least yang sama SOP-nya seperti TCI, senyum-senyum nih ya. Retest 1, retest 2 kebuka posisi long ya. Kebuka posisi long, kena target TP, nge-short. Karena kenapa? Kemarinnya juga ya, atau kemarin lusanya tanggal 7 Aprilnya ada retest pertama. Kebuka posisi short, kemarin kena target TP lagi. Jadi basically bolak-balik profit sebesar 8%. Short 8, long 8 ya. Nah selanjutnya kalau lu sebenarnya buka short lagi yang kedua, nah sini kena cut loss sedikit ya. Jadi short pertama profit, long long juga profit. Nah short keduanya nih, nah short keduanya kena cut loss. Yalah ya masa profit mulu ya. Kalau semuanya bilang profit nggak ada lossnya itu berarti bullshit ya, nggak ada lah. Nggak ada SOP yang 100% akurat, nggak bisa seperti itu ya. Kecuali mau bikin alasan begitu. Oh enggak, kali ini bukan salah saya, SOP saya selalu benar, ini salah market. Wah kalau kayak gitu ya bisa win rate 100% ya. Oke, next kita lihat besok. Kalau besok daily close dari Doge masih di atas dari 0,1536, kita bisa ada potensi buka posisi long atau limit posisi long di sini. Tapi harus tunggu besok. Kalau besok daily close di atas baru bisa ya. Nah target TP di 520. Oke. Posisi spot karena terjadi reclaim maka ada di 0,15364, 0,14213 dan 0,13491 ya. Next kita masuk ke PP. Untuk PP kita bisa di sini ya, retest 1, retest 2. Ini udah kemarin-kemarin sih ya. Ini lucunya dia malah mantul di tempat kita TP ini ya, waktu weekly close begitu. Well, technically itu structure sih, tapi di weekly ya. Nah, buat lo yang mungkin SOP-nya mirip, ya tapi baik lagi ini kan strukturnya nggak tahu nih lo ngikutin gua nggak. Kalau ngikutin gua ya mungkin bisa dapet TP, tapi kalau nggak, ya dono juga. Karena gini, kalau memes tuh gua nggak update
tiap hari ya. Kalau meme setiap hari gue jontor mulut gue ya. Semuanya harus gue update, pusing. Jadi ya untuk sekarang sebenarnya ada setup short nih yang lagi nunggu nih ya, karena kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 0,000704. Nah, apabila hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 0,000665. Tapi ingat, malam ini setengah 8 akan keluar 4 data penting dan 4-4-nya ini berhubungan sama labor market dan juga inflasi. Nah, jadi hati-hati buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam ini masih belum kena target TP, pertimbangkan tutup posisi gitu ya. Oke, next kita akan lihat dulu spotnya. Spotnya dari angka 0,000665 dan juga di 0,000543. Next, Shiba. Untuk Shiba Inu kita bisa lihat di sini posisi future sebenarnya sempat kebuka short di sini ya. Short di sini buat yang tutup berdasarkan jam rawan ya udah profit harusnya ya. Ya buat yang agresif gue jujurnya nggak tahu nih. Ini mau TP-nya kemana lagi karena gue belum sempet charting lagi ya. So ya minimal buat yang konservatif udah profit lah. Yang menghindari jam-jam rawan ya. Next, mungkin ada setup long kalau sampai besok daily close-nya di atas dari 0,000116 ya. Kalau besok masih di atas bisa retest kedua di sini kebuka posisi long ya. Oke, itu kurang lebih untuk meme coins-nya. Untuk pre-sale kita ada yang baru lagi nih, namanya adalah Mind of PP ya. Nah, jadi Mind of PP ini adalah dia kayaknya ada AI-nya juga lah kalau kita lihat sekilas di sini ya. Tapi kalau kita lihat sekilas ya ini ya AI-nya ya ujung-ujungnya lebih ke buat hype aja sih begitu ya. Dimana kan kita tahu sekarang AI adalah salah satu apa ya mungkinnya kayak hype yang ada di cycle ini. Kalau di cycle sebelum kan ada ini apa namanya metaverse begitu ya. Walaupun kalau teknologi AI sendiri menurut gua sangat kepake begitu. Kayak gua research pun sekarang banyak menggunakan AI untuk bisa memberikan overview yang lebih singkat. Nah, setelah itu gua mungkin bisa pelajari lagi. Setelah dia kasih overview, dia biasanya ngasih lagi links. Nah, linksnya kalau yang cukup menarik gua baca lebih dalam lagi. Jadi, sekali lagi kalau secara teknologi sebenarnya AI sangat berguna. Tapi kalau untuk sebagai hype dari ya token-token di kripto, ya kita tahu sendiri ya faktanya mau hype seperti apapun kemarin waktu liquidity jelek ya AI tokens terjun payung kan. Nah itu faktanya seperti itu. Walaupun kemarin para dukun banyak yang teriak-teriak, oh AI ini akan begini begitu, malah minus 80%, 70% kan. Nah jadi lagi-lagi kalau menurut gua teknologi AI itu sebenarnya ada gunanya dan bukan cuma ada guna tapi sangat berguna. Tapi kalau ngomongin hype itu akan hancur kalau nggak ada liquidity gitu ya. Oke, selanjutnya ya untuk sisanya sih bisa dibilang ya udah ini hanya meme coin saja yang sedikit dibungkus pakai AI begitu ya. Ya kalau bisa dibilang secara kesempatannya ya gue ngeliat ini hanya sebagai kesempatan ini aja ya, pre-sale aja di mana kesannya kita beli gitu ya. Nah belinya bisa pakai kartu maupun kripto. Kalau pakai kartu jujurnya gue nggak terlalu sarankan lah karena biasanya fee-nya bisa aneh-aneh lah ya. Lebih baik pakai kripto aja. Lu pilih misalkan pakai MetaMask ya, ini sekali lagi hanya contoh saja. Ya caranya sebenarnya nggak beda jauh sih dari masa ke masa ya gitu-gitu aja untuk pre-sale ya. Nah cuman kita harus ingat lagi ya, untuk pre-sale ini sendiri kita tuh waduh salah ya. Pre-sale ini sendiri tuh punya resiko yang cukup banyak begitu ya. Bisa nggak bang, misalkan ternyata akhirnya gagal listing, bisa ada pernah kejadian gagal listing ya. Kasarnya kalau dari 10, bisa aja tuh 3 atau 4 gagal begitu. Nah tapi kalau gue pribadi melihat presale ini sebagai numbers game begitu. Jadi ya udah gue ikutin aja banyak, misalkan ada 10 presale ikutin ya. Nah, dari 10 misalkan mati 3 atau 4 ya udah 6-nya berhasil, balik semua modalnya begitu ya. Nah, jangan sampai berpikir presale ini adalah satu jalan cepat untuk menuju kekayaan yang wah ya, kekayaan hakiki, nggak bisa ya. Kalau menurut gua presale ini lebih ke ya udah kita main statistik aja begitu. Ada yang some will profit, some will flop dan lain-lain ya udah ya tinggal kita ambil sebanyak mungkin. Kalau gue pribadi selama ini sih ya udah cenderung masih profit aja. Nah tapi kalau gue pembagiannya jelas begitu. Kalau udah tembus misalkan, wah ini udah maksimum persentase gue dari portal spot gue untuk pre-sale ya gue nggak nambah lagi begitu. Sisa tinggal tunggu udah listing ya udah TP. Kalau gue sih lebih cenderung TP sekaligus semua begitu. Ya karena rata-rata pre-sale untuk kasarnya punya masa depan jauh gitu enggak lah, biasanya enggak sampai sebegitunya lah ya. Paling bagus juga bertahan beberapa bulan ya, and then
ya skenario terbaiknya tetap naik lagi, dan lu pernah ada yang kayak gitu naik lagi terus. Nah kadang-kadang kalau udah kayak gitu orang suka nafsu tuh, suka jadi terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Wah, ini bakal menggantikan AB. Nah, itu udah bahaya tuh ya kalau kayak gitu. Tapi intinya kalau gua pribadi sih ya udah dia listing, TP, minimal TP modal, sisanya kalau lu udah modal beres, mau lu jadiin cacing-cacing naga-naga monggo, mau lu TP semua kayak gua bisa. Tapi yang penting kalau gua menyarankan udah beres nih, misalkan dia udah listing nih di exchanger tertentu atau di DEX tertentu, TP modal. Modal udah beres, pinter-pinternya lu sendiri lah gitu ya. Oke, itu sih kurang lebih ya. Ya sisanya ya kalau lo tertarik bisa tinggal beli begitu. Tapi sekali lagi gue sudah sering banget ngomong ini nggak cocok untuk newbies yang masih nggak ngerti TA, nggak bisa jaga resiko, masih kebawa emosi begitu ya. Karena dikasih profit juga masih bisa boncos gitu. Dulu pernah ada yang cerita, lu bang gimana ya bang, ini gue ikutan presale udah profit bang, padahal waktu itu profitnya nggak main-main lagi 6x ya, 6x di masa-masa lagi transisi dari bear market ke cycle selanjutnya. Itu kan liquidity lagi jelek sebenarnya, tapi bisa 6x. Tapi karena nafsu, nggak bisa jaga resiko, itu turun sampai minus lagi. Nah, itu makanya gue bilang nggak cocok sekali untuk orang-orang yang masih belum bisa jaga resiko, nggak bisa jaga emosi begitu. Dikasih profit, wah pengen apa, dikasih 100 pengen 200, 200 pengen 300. Nah, itu serem tuh kalau kayak gitu. Harus udah punya patokan, mau TP-nya seperti apa, udah punya plan gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk update memes kita dan presale ya. Selanjutnya ya mungkin gua akan mengingatkan lagi. Ya ini pump terjadi karena ada ini ya, ada apa namanya, penundaan tarif untuk si Trump ya 90 hari. Nah, kita nggak tahu nih dalam 90 hari ke depan tuh ada perkembangan apa lagi begitu. Ya harapan kita sih banyaknya negosiasi dengan US dan ujung-ujungnya berhasil untuk negosiasi dan ya udah jadi membaik begitu kan. Itu harapan kita. Tapi ya kita bukan cenayang, kita bukan dukun yang tahu akan seperti apa hasilnya. Hasil dari negosiasi Trump dengan berbagai macam negara yang dikasih tarif itu ya. Nah, jadi ya kita jangan berpikir bahwa oh udah nih setelah tarif ini udah kita akan senang-senang aja naik terus. Masih banyak ketidakpastian. Apalagi US dengan China sekarang semakin panas nih untuk urusan trade war-nya ya. Nah, jadi tetap berhati-hati, ingat jangan nebak-nebak market mau ngapain dan jangan suruh-suruh market ngapain. Wah, gue perlu duit segini nih, market harus ngepump. Nggak bisa kayak begitu ya. Tugas kita adalah bereaksi terhadap market. Dan kita harus peka market ngasih sinyal seperti apa. Ya, yang nggak usah jauh-jauh lah kayak contoh kemarin gitu ya. Peka untuk urusan BSB. Ya, jebol nih, jebol BSB, hati-hati. Setelah jebol biasanya akan suatu lower high and then lower low. Masih aja ada yang nggak percaya. Wah, bacot, ngefat ya. Nah, ya tapi zaman sekarang jujurnya mending lah dibanding di sini. Waduh, zaman di sini telinga gua sampai panas dibacotin orang-orang ya. Ya karena dibilangnya ngefat katanya. Wah, apa namanya? Oh, kalau nggak yakin nggak usah invest katanya ya. Kalau nggak yakin nggak usah invest. Sorry bro, lu invest dari mana bro? Gue invest dari sini bro. Ya, gue invest dari 2022 gitu loh. Ya bahkan kalau mau ngomong sebenarnya gue ngomong invest pertama kali Bitcoin dari 2016 bro. Begitu. Kalau bukan ngomongin yakin nggak yakin, ini ngomongin data, fakta, statistik. Begitu loh. Ya. Oke, kita tutup seperti biasa dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir seperti biasa, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.